Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur channel Kang Modin Channel, saya sekarang sedang berada di lokasi atau petilasan Mbah Buyut Seniba. Kebetulan sekarang sedang ada acara mermuli atau haul yang rangkaian acaranya dari kemarin. Kebetulan sekarang adalah acara inti, yaitu tahlil akbar. Sesepuh-sesepuh desa Seliek dan Seliek Lor berkumpul di sini semua. Yang lokasinya saya sekarang berada di desa Seliek, kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Dan insya Allah nanti saya akan mencari narasumber yang bisa menjelaskan gimana asal usul Mbah Buyut Seniba dan silsilahnya yang nanti bisa menjelaskan. Ini adalah acara terakhir dan merupakan acara inti dari rentetan acara haul Mbah Buyut Seniba. Jadi si mau datang kampung kuning, nanti intinya pada awal maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa Ada Bersama dalam zalik wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya, para hadirin, para pemirsa, nampaknya acara tahlil akbar haul Mbah Buyut Seniba sudah selesai. Kita akan mencari narasumber yang nanti bisa menjelaskan asal usul
dari silsilah kejadian gimana bisa adanya Mbah Buyut Senibah di sini. Nah, yuk kita langsung mencari tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Rodi Hartono, Pak Rodi Hartono. Di sini sebagai apa, Pak? sebagai tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat. Saya dari Kang Modin Channel ingin tahu dalam mengulas tentang petilasan atau sejarahnya asal-usul Mbah Buyut Senibah. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kami, Kang Modin Channel, di mana asal-usulnya, sejarahnya, bisanya Mbah Buyut Senibah sampai sini, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sekilas saja, menurut cerita-cerita orang tua terdahulu, bahwa Ibu Senibah ini keturunan dari Raden Syahid Sunan Kalijaga. Beliau berasal dari Demak. Dari Demak mendarat di pelabuhan Dadap ya. Dari Demak menuju pelabuhan Kudus bertiga, entah itu ada peristiwa dan kejadian apa di sana. Yang jelas bertiga berangkat ke sini dengan kendaraan perahu, entah dikawal dengan ikan cucut atau pakai kendaraan ikan cucut, sehingga terjadi tiba di bandara pelabuhan Dadap. Di pelabuhan Dadap bertiga bersaudara. Pertama yang tertua adalah Ibu Senibah. Adiknya yang pertama adalah Nyi Gandrum atau DR. Yang ketiga Nyi Darung, DR. Ya, dari pelabuhan Dadap menuju ke wilayah Seliig. Pas tiba di wilayah Teluk. Teluk itu antara desa perbatasan Desa Geran, Sudikampiran. Itu di situ menetap bertiga itu. Sehingga sampai ke sini menyebarkan agama Islam. Di Desa Seliig mayoritas adalah santri. Itu berasal mula dari pengembangan ajaran Islam dari beliau itu untuk menjadikan Islami Desa Seliig ini. Alhamdulillah, Seliig adalah mayoritas Islam dan tidak ada agama yang lain, adalah agama Islam. Asal daripada Buyut Senibah, konon katanya namanya Raden Boja. Nama aslinya apa? Nama aslinya Raden Boja. Ini keturunan dari Sunan Kalijaga, diperistri oleh Ratna Wulan dari Banten. Saudaranya Nyi Kaungantam, konon katanya. Dia mempunyai keturunan satu, namanya Nyi Medina. Nyi Medina kemudian mempunyai anak lagi 6, kemudian banyak cucunya lagi. Maka Seliig ini sebenarnya luas. Dulu sebelum ada pemekaran, Seliig itu meliputi 6 desa. Seliig, Seliig Lor, Majasi, Majasari, Gadingan, Mekargading. Itu dulu adalah desa Seliig. Iya. Setelah kesini ada pemekaran 3 desa. Seliig, Gadingan, Mekargading. Seliig, Gadingan, Majasi. Setelah tahun 84 dipecah lagi. Seliig, Seliig Lor, Gadingan, Mekargading, Majasi, Majasari. Itu asalnya dari desa Seliig semuanya. Tadinya satu desa, kemudian sekarang sudah menjadi 6 desa. Menjadi 6 desa. Perbatasannya Tambi, Sleman, Tugu, kemudian Kalimati. Itu luas sekali. Makanya karena luasnya satu wilayah, maka disebut kecamatan. Desa Seliig, kecamatan Seliig karena luasnya. Dan yang jadi menonjol adalah tentang penyebaran agama Islam. Nah, Ibu Senibah konon menjadi penggawa kerajaan Cirebon dari pemerintahan Mbah Kusangkan. Beliau menjabat sebagai kalau sekarang Menteri Agama lah,
tentang keagamaan lah. Iya, tentang keagamaan. Dan alhamdulillah Silik ini sebenarnya dari blok tempel, blok Butrama itu keturunan beliau. Alhamdulillah menjadi seorang ulama, menjadi ustadz. Cikal bakal Silik ini adalah dari Mbah Bud Ceniba yang mencetak tentang ilmu agama. Itu di antaranya seperti itu. Jadi kelebihannya adalah tentang agama. Agak keagamaan yang menonjol ya. Agama menonjol tentang agama lah pokoknya. Banyak kalau sesepuh asli adalah Ki Bud Ceniba. Ki Brahma seorang ponakan tapi dia tidak punya keturunan. Sedang Ki Bud Ceniba punya keturunan satu namanya Nyi Medina. Nyi Medina banyak anak cucunya keturunan. Begitulah. Secara singkat saja Pak. Oke Bapak, tadi udah secara singkat dijelaskan masalah asal-usul Ki Bud Ceniba. Nah, di dalam gubuk ini Pak, di dalam gubukan ini di dalam nih ada kuburan. Ini apakah kuburannya Ki Bud Ceniba atau siapa? Ini adalah bukan hanya tapakan tetapi makomnya di sini. Makomnya di sini. Ini makomnya. Bukan makom. Makbaronya di sini. Makbaronya. Emang jasadnya nguburnya di sini. Ya. Kemudian yang ada di luar nih Pak, kan ini masih ada kuburan. Itu dari keturunan beliau. Keturunan beliau yang Ya. ada di sini. Di sini ya. Dikubur di sini. Iya, sekalian di sini. Ya. Keturunannya beliau. Kemudian dari silsilah yang tadi Bapak jelaskan itu, anak cucunya apakah masih ada yang menetap di sini Pak? Keturunannya Masih. Salah satunya itu Ibu Maskara. Suaminya kan dulu sebagai juru kunci. Itu keturunan langsung. Keturunan langsung Ya, dari beliau. Ya, makanya di sini yang menjadi juru kunci harus ya yang asli Dari keturunan. keturunan. Iya. Iya. Kalau konon katanya kalau tidak keturunan tidak kuat. Jadi kalau yang jadi juru kunci di sini adalah Dari keturunan keturunan asli ya. Iya. Begitu. Kemudian Pak, punten ini saya mau nanya, apakah ada kaitannya dengan Ki Bud Ceniba asal-usul musola dinamakan Medina ini? Oh, Pak? begini. Asal-usulnya Pak. Musola ini baru berdiri 1 tahun. Oh baru ya. Oh. Dari panitia ngomong sama saya, enaknya namanya apa musola ini? Iya. Kita Kemudian lihat dinar- sejarah. Iya. Kita lihat sejarah bahwa ini adalah Ki Bud Ceniba punya keturunan satu namanya Medina. Jadi sekali saja musola Al-Madinah. Begitu. Oh, Madinah jadi- namanya artinya kota. Iya. Supaya menghilangkan historis sejarah. Jadi dinamakan musola Al-Madinah Musola Al-Madinah. dari keturunan Ki Bud Ceniba. Iya, berarti nama musola yang baru didirikan 1 tahun ini dikasih nama Al-Madinah juga Ya. ngambil dari Keturunan beliau. Ya. Oke Pak, ini saya pingin nanya lagi. Saya kemarin sudah survei ke desa lain bahwa tanah Siliek itu ada yang ke daerah Perupugan, ada yang di daerah Longok, kemudian di Gadingan juga ada. Itu asal mulanya tadinya gimana Pak? Oh, bisa ngancel ke sana itu? Oh, begini ada 2 kultur, Pak. Silik ini pertama keturunan dari Demak dan ada keturunan dari kerajaan Telaga, Pak. Dulu di daerah kerajaan Telaga ada seorang kerajaan besar tapi sudah tua. Setelah sudah tua, ini sejarah panjang sekali, Pak ya. Dari raja ini memilih antara 4 saudara. Yang jadi raja itu siapa? Semalam dia berunding sama istrinya, sama istri raja, bahwa yang menjadi penerus nanti siapa? Di antaranya yang tertua adalah Cebama, Ceraga, Cecalampa, dan Cecananta. Sehingga keputusan raja pada waktu itu yang terpilih adalah anak yang paling bungsu, namanya Cecananta. Kemudian dari kakak yang ketiga ini berpikir nanti kalau adik saya yang jadi raja, saya jadi budak. Maka ketiga-tiganya itu ya meninggalkan istana kerajaan Telaga. Di tengah perjalanan ada Sayang Bara. Kalau yang menang Sayang Bara, dia menjadi suami
atau menjadi menetap di sana. Dari ketiga itu, pertama Cebama menang Sayang-Bara, menetap di sana. Kemudian Serada menang Sayang-Bara, menetap di sana. Nah, yang tinggal satu namanya Cecalampa. Cecalampa itu ada Sayang-Bara juga di wilayah itu. Ada pertarungan di situ, Cecalampa ikut bertarung. Setelah itu malah menghadapi wanita. Begitu melompat, dihajar sama Nyi Labdakria, kon katanya Nyi Tugu, jatuhlah Cecalampa itu. Sehingga dia lari sambil membawa sarung, ngekot baik di sana. Di tengah-tengah hutan, pagi hari itu ada seorang wanita lagi sedang menyuci pakaian, sedang mandi. Di situ seorang pemuda yang bernama Cecalampa itu mendekati wanita itu, sehingga kenal dibawalah ke sana, ke teluk itu. Setelah di sana ditanyakan sama kakaknya Ibu Ceniba, siapa laki-laki ini? Laki-laki adalah Cecalampa, berasal dari kerajaan Telaga. Sehingga sudah lama-lama akhirnya menikah. Setelah menikah, karena Cecalampa itu seorang ksatria yang mumpuni, di wilayah Gadel itu ada yang namanya pertarungan. Minta izin sama istrinya nggak boleh, karena sudah punya istri, sudah punya bini. Dia memaksa. Kata istrinya, kalau memaksa silakan, tapi minta 3 persyaratan. Yang pertama, buatlah rumah dulu, buat anak nanti setelah anak itu lahir. Saya lagi hamil pada waktu itu. Istrinya? Iya. Kemudian kalau saya itu lahir, dikasih nama, siapa sabak ini namanya. Maka dia wasiat sama kakaknya juga, kalau lahir laki-laki kasih namanya Brahma, kalau perempuan terserah kakak saja namanya siapa. Yang ketiga, minta itu tanah. Setelah itu anak itu lahir, nanti buat makannya apa, maka bukan pertanahan atau pecol buat sawah atau sebagainya. Karena pusingnya permintaan seorang istri, di sana sudah mulai pertarungan di wilayah Gadel. Maka entah itu seorang ksatria yang sangat luar biasa, konon katanya megang kepala, rambut langsung menyala jadi api. Apinya dari ujung timur di waktu ketiga itu namanya lagi musim panas, sehingga api itu merembet ke sana dari Teluk sampai ke Gadingan, sampai ke wilayah Tambi, Sleman, sampai Tekang Tugu, sampai Tekang Longok, sampai dia ikut terbakar Pak ya? Ya, sampai Tekang, sampai nyampe ke Pekandangan. Kata Pekandangan namanya Kidibu Gangrum. Ini bukan api sembarangan, tapi ini api yang sangat luar biasa. Makanya konon katanya Ki Jebu Gangrum mengeluarkan ajian ilmu hujan. Maka begitu ajian itu diterima dan sekaligus api itu mati. Maka di situ ada namanya Kalimati. Ketika peristiwa terjadi itu karena apinya yang sangat besar sekali. Maka Selig itu luas, tapi tanahnya nggak rata karena dapat terbakarnya api. Jadi legak seperti itu. Konon menurut kata orang tua terdahulu yang cerita sama saya seperti itu. Makanya luas sekali. Tanah yang tadinya terbakar oleh Cecalampa itu dihaki dengan wilayah Seliek. Ya, nah itu hasil kerjanya, hasil babatnya Ki Cecalampa, ayahnya Ki Buit Brahma. Sampai luas ya. Yo Gadingan tanah Seliek, Madasi tanah Seliek. Begitu sampai perbatasan Tugu tanah Seliek. Ada tanah sampai tak Pekandangan, Longok itu ada di sana. Luas sekali. Iya. Begitu ceritanya. Konon kata cerita orang tua terdahulu seperti itu. Oke Pak, terima kasih tadi penjelasannya. Dan ini untuk yang terakhir, gimana Pak
pesan dan kesan Bapak untuk Ibu Ceneba kepada yang mungkin ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat. Oke. Karena pesan dan pesan saya, karena ini adalah seorang waliullah sesepuh kita ini, maka yang perlu ditanamkan adalah sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, berdoa kepada Allah yang ditinggalkan, sebab ketika orang itu meninggal putuslah amal kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, waladun soleh. Salah satu masyarakat ini adalah seorang waladun soleh yang selalu mendoakan, yang sepunya mendoakan orang tuanya yang terdahulu, karena ini adalah suatu atau warisan ataupun hasil daripada orang-orang terdahulu. Kita tinggal menikmati saja, makanya kesana jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa mendoakan orang tua, sebab walad soleh yadullahu, insyaallah anak yang soleh. Terciptalah di sisi ini orang-orang yang Islami yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 3 adalah ilmu yang bermanfaat. Insyaallah di desa Silig ini, terutama Silig ya, tidak ada yang namanya dari kalangan pendidik itu, dari yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi kedokteran, tidak ada. Semuanya adalah seorang pendidik, seorang ustadz, seorang ulama. Itu keturunan-keturunan dia tidak ada yang menjadi seorang tentara, seorang abri, tidak ada. Kalau ada di sini, tapi bukan keturunannya dia. Kalau keturunan dia asli adalah seorang pendidik, ustadz, seorang kiai, seorang guru, itulah. Mudah-mudahan adanya peringatan ini, haul ini menjadi contoh untuk kita semua. Itulah orang terdahulu yang selalu taat kepada Allah dan selalu mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama. Itulah. Makasih Bapak. Oke, seluruh Modin Channel, itulah tadi penjelasan dari narasumber yang sudah menjelaskan panjang lebar silsilah atau asal-usul Ibu Ceneba. Mudah-mudahan beliau bisa dikenang oleh masyarakat dan tetap dicintai, dan kita sebagai masyarakat ini mudah-mudahan amal beliau dari awal datang ke sini sampai sekarang masih dikenang, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, dari saya, Delur Kang Modin Channel, pamit kuntur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.